Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga adik-adik dan keluarga selalu sehat ya. Sekarang sebelum kita memulai ibadah IMPA, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan bersaat teduh. Sikap saat teduhnya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang selalu kami rasakan setiap harinya. Dan terima kasih juga ya Tuhan, karena kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di IMPA hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong urapi hati dan pikiran kami, kiranya kami bisa mengerti firman yang Engkau sampaikan melalui kakak layan kami, dan kiranya ya Tuhan, kami bisa menjadi anak-Mu yang taat dan setia padamu, menjadi anak yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari lagu Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Edo dalam IMPA kita hari ini. Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita masih dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kakak Edo akan mempersilahkan adik-adik untuk mempersiapkan pembacaan kita yang diambil dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Dan sebelum kita membaca Alkitab bersama, Kakak Edo akan mempersilahkan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu, bisa didampingi oleh mama papa di rumah. Adik-adik, setelah adik-adik berdoa, Kakak Edo akan membacakan Alkitab. Adik-adik bisa mengambil Alkitab dan mengikutinya dari rumah. Lukas 9 ayat 28 sampai 36, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, setelah kita membaca Alkitab bersama, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus
yang mengajak 3 muridnya untuk naik ke atas gunung. Adik-adik tahu tidak, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk ngapain di atas gunung? Jadi Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk berdoa di atas gunung. Nah, begitu sesampainya di atas gunung, 3 muridnya ini adik-adik bukannya berdoa tetapi malah tertidur. Seperti ini gambarnya. Adik-adik bisa lihat ya, ada 3 murid Tuhan Yesus, ada Yakobus, Yohanes, dan Petrus yang tertidur di atas gunung ketika Tuhan Yesus mau mengajaknya berdoa. Nah, adik-adik, karena ketiga muridnya ini tertidur, Tuhan Yesus berdoalah sendiri. Dan ini gambarnya, ketika Tuhan Yesus berdoa, rupa wajahnya Tuhan Yesus itu berubah adik-adik. Dan juga pakaiannya Tuhan Yesus berkilau-kilauan seperti yang ada di pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, 3 muridnya yang tertidur ini terbangun dan melihat Tuhan Yesus, dan mereka kaget adik-adik. Tuhan Yesus dengan wajah rupa yang berbeda dan pakaiannya berkilau-kilau. Dan juga mereka melihat ada 2 orang yang ada di dekat Tuhan Yesus. Siapa ya adik-adik 2 orang itu? Ada yang tahu? Ya, 2 orang itu adalah Musa dan Elia. Kehadiran Musa dan Elia itu mau memberitahukan tentang kemuliaan Tuhan Allah. Namun Simon Petrus tidak mengetahui adik-adik. Simon Petrus malah mau mendirikan kemah yang berjumlah 3. Padahal tujuannya kedatangan Musa dan Elia itu untuk menceritakan kemuliaan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan mati di kayu salib di Yerusalem. Dan karena ketidaktahuan Simon Petrus maka dia ingin membuat 3 kemah yang dia tanyakan kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika Simon Petrus itu bertanya kepada Tuhan Yesus tadi, datanglah awan-awan yang menutupi mereka. Dan ketika saat itu juga ketiga murid Yesus ini ketakutan adik-adik. Lalu saat awan itu sudah menutupi mereka semua, muncullah suara Allah Bapa yang berbicara seperti dalam pembacaan kita di ayat 35. Kakak bacakan ya. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, di sini adik-adik muncul suara Allah Bapa yang memberitahukan bahwa 3 muridnya itu harus dengar-dengaran, harus mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Bukan perintah dari orang lain, tapi harus perintah dari Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Allah berbicara, maka awan itu menghilang. Dan begitu juga Musa dan Elia yang juga ikut menghilang dan meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini, setelah adik-adik mendengarkan cerita, pesan yang disampaikan adalah adik-adik harus mau dengar-dengaran. Dengar-dengaran itu adik-adik mau mendengarkan, suka dan mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan apa yang di TV, kartun atau yang menyenangkan, tapi adik-adik juga harus mau dan harus mendengarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana sih caranya? Selain itu, adik-adik harus juga mendengarkan nasihat orang tua. Nasihat orang tua, nasihat kakak layan melalui IMPA online ini. Dan ketika adik-adik diajak dan dinasihati orang tua untuk siap-siap IMPA, maka adik-adik juga harus siap-siap. Karena
Jika adik-adik mengikuti semuanya itu dan mendengarkannya dan mau, adik-adik akan bergembira, tidak sungut-sungut, dan semua yang diberitahukan adik-adik itu, nasihat itu akan baik dan berguna untuk adik-adik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Baik adik-adik, sesudah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan bernyanyi dari lagu Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan Persembahan IMPA Februari 2021. Lalu Mama Papa dapat menyerahkan ke gereja setiap bulannya. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA online hari ini, Kakak Edo mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita mempersiapkan hati kita dan melipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena perkenanan-Mu saja dan pembimbingan-Mu saja kami dapat menyelesaikan IMPA online kami dari awal hingga akhir ini, Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu hari ini, kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau dan suka mendengar firman Tuhan, dan juga nasihat orang tua, nasihat kakak layan, dan juga nasihat orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai, membimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kiranya kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Kau, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa di rumah, kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan dan juga Engkau selalu menyertai mereka, agar kiranya mereka juga dapat membimbing kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami doakan juga untuk pendidikan adik-adik kami, kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai juga, agar kiranya walaupun saat ini mereka hanya bisa belajar dari rumah, namun kami yakin Engkau tetap menyemangati mereka, dan kiranya juga mereka dapat
mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun saat ini mereka belum bisa bersekolah di sekolah Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur kiranya Engkau selalu membimbing kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekian ibadah hari Minggu ini. Kiranya adik-adik bisa tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan dan bisa menjadi anak-anak yang membanggakan mama papa. Adik-adik dan keluarga tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.